Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Hujan deras satu malam di Jayapura sebabkan jalan raya tertutup longsor. BPOM temukan 11 lokasi di Jayapura menjual makanan kedaluarsa. Panjat tembok 5 meter, seorang narapidana berhasil kabur dari lapas Merauke. Seorang narapidana kembali kabur dari lapas kelas 2B Merauke pada hari Kamis. Petugas jaga lapas sempat melihat aksi tersebut dan langsung membunyikan bel tanda bahaya. Menurut Kepala Lapas Merauke Dewanto, napi berinisial JK melarikan diri dengan cara memanjat tembok lapas setinggi 5 meter, kemudian meloncat keluar area lapas dan kabur. Upaya pengecekan dan pencarian segera dilakukan, namun hingga saat ini petugas belum berhasil menciduk JK. Melarikan diri satu orang narapidana kasus perlindungan anak pada pukul 3.40 tadi subuh. Ya, dia caranya memanjat dari pintu 5 kemudian naik ke tembok di sini di samping bangunan kantor depan ini. Nah, pada saat itu petugas yang ada di pos 1 melihat, kemudian membunyikan lonceng. Setelah membunyikan lonceng, dia rupanya cepat sekali turun dengan melompat ya, turunnya ya dengan tembok setinggi itu melompat. Kemudian lari melalui depan sini. Sempat dikejar pada waktu itu? Oh iya, langsung kita lakukan pencarian. Tapi sampai sekarang belum dapat, Pak ya? Belum. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polres Merauke. Sudah dikeluarkan DPO, Pak ya? Surat resminya belum, cuma kami berkoordinasi awal gitu tadi pagi. Diketahui JK baru 6 bulan menghuni lapas Merauke setelah dijatuhi vonis 7 tahun penjara atas kasus kekerasan anak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lima terdakwa kasus korupsi venue Aerosport Modeling di Kabupaten Mimika akhirnya divonis. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan venue Aerosport Modeling klaster Mimika digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Pembacaan putusan terhadap 5 terdakwa dilakukan oleh Majelis Hakim Tobias Benggian, Lydia Awinero, dan Andi Matalata. Majelis menjatuhkan vonis pidana terhadap 5 terdakwa, yakni Ade Jalaluddin, Rusli Kustama, dan Suyani. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah karena perbuatan para terdakwa menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport Modeling Mimika yang bersumber dari APBD Dinas PUPR Mimika mengalami kerugian negara mencapai lebih dari 31 miliar rupiah. Terdakwa Ade Jalaluddin divonis 4 tahun penjara, terdakwa Ruli Kustama selaku konsultan pengawas dihukum 7 tahun penjara. Sementara terdakwa ketiga, Suyani, dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Sementara untuk berkas terpisah, 2 terdakwa lainnya juga divonis, yaitu Kepala Dinas PUPR Mimika dan seorang pengusaha. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah. Domingus Robert Mayaud dijatuhi pidana 7 tahun penjara. Hal yang sama dijatuhkan kepada terdakwa Yohanes Paulus divonis 7 tahun penjara. Ketiga, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana penuntut umum. Keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda
maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Pengacara Domingus akan tetap melakukan banding meski putusan hakim jauh dari tuntutan, yaitu rata-rata 15 tahun penjara. Itu adalah putusan yang menurut kami itu selain mencederai nilai-nilai keadilan dan rasa keadilan daripada para terdakwa, tapi juga inilah menunjukkan sebuah peradilan sesat yang kemudian menghukum orang yang sebenarnya secara fakta dalam persidangan itu sama sekali tidak terbukti. Apalagi seluruh pertimbangan hakim itu didasarkan kepada hasil perhitungan oleh ahli teknik, dalam hal ini ahli konstruksi, yang menghitung volume terpasang dengan mengkonversikan itu dengan harga satuan sehingga didapatlah nilai kerugian negara itu. Kasus korupsi venue PON di Kabupaten Mimika diusut langsung oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Diduga dalam kasus itu, negara dirugikan mencapai 31 miliar rupiah. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kehangatan dan sukacita Natal begitu terasa di Panti Asuhan Waritori Yahim Sentani saat Natal bersama anak-anak panti. Tawa anak-anak menjadi warna utama perayaan tersebut. Mereka berbaur tanpa jarak, menjadikan malam Natal bukan hanya meriah, tetapi juga penuh kehangatan emosional. Menase, salah satu anak panti, mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa merayakan Natal bersama teman-teman baru. Tadi ada bawa mereka, saya bersyukur sama Tuhan. Tadi ada apa saja yang ada ikut di sini? Di lomba pertanyaan, Menang ke tidak? menang, Dapat apa? dapat tempat pensil sama pensil. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Rudi Bakaunang mengatakan Natal bersama anak panti asuhan memberikan makna tersendiri karena anak di panti sangat membutuhkan uluran kasih semua warga. Saya merasakan makna yang dalam dari perayaan Natal malam hari ini, bisa melihat bagaimana anak-anak kita bersuka cita, kita bisa tertawa, tersenyum, dan pesan kami semoga anak-anak ini terus tumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, dan kita terus mendoakan yang terbaik untuk anak-anak ini. Panti Asuhan Waritori tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi anak-anak, tetapi juga menyediakan pendidikan melalui sekolah yang didirikan oleh pendirinya. Pendiri Panti Asuhan Waritori, Pendeta Jonah Lasol, bersyukur anak-anak di Panti Asuhan merayakan Natal. Memang untuk meraih sesuatu, mimpi tidak bisa sendiri. Kita butuh kerja sama tim. Dan malam ini merupakan momen kolaborasi yang luar biasa, dan ini tangan Tuhan. Saya percaya dengan bersama kita bisa selamatkan generasi Papua. Saya bisa maknainya pada malam ini itu. Jadi kita bisa menyatukan potensi, panggilan, dan pelayanan kita masing-masing. Khususnya hari ini kita ada di satu momen kepedulian untuk generasi emas Papua. Perayaan Natal di Panti Asuhan Waritori tahun ini bukan sekadar kemeriahan, melainkan pesan tentang kasih, kebersamaan, dan kepedulian yang mampu menyalakan harapan baru dalam kehidupan anak-anak Papua. Ari dan Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua mencatat terjadi 116 kasus kekerasan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua selama periode Januari hingga Desember 2025. Kasus kekerasan tersebut sebagian besar adalah peristiwa kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata dan juga aparat keamanan. Sebanyak 220 orang menjadi korban, 132 orang meninggal dunia dan 82 orang luka-luka. Kepala Kantor Komnas HAM Papua Fritz Ramandei mengatakan jumlah ini meningkat dari 85 kasus pada tahun sebelumnya dan Kabupaten Yaukimo menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 28 kasus. Komnas HAM Papua menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia serta terluka akibat berbagai rentetan kekerasan di Papua. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri atau meminimalisir konflik kekerasan yang terus berulang melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai prinsip HAM.
Dampak dari konflik terjadi gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan. Ironisnya, hingga kini para pengungsi belum mendapatkan perhatian layak. Menurut Komnas HAM, kekerasan yang terjadi di Papua dipicu masalah sosial ekonomi serta kebijakan politik yang tidak adil. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2025 di Timika, Papua Tengah diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok warga. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi kantor DPR Mimika di tengah guyuran hujan deras setelah berorasi di bundaran SP2 Timika. Mereka menyuarakan berbagai aspirasi dan menuntut pemerintah memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Sejumlah anggota DPR Mimika datang menyambut pengunjuk rasa dan menerima mereka. Pertikaian penembakan seperti terjadi di Intan Jaya yang berdekatan dengan Blok Wagu, pengusiran secara paksa itu stop. Sebab itu tanah leluhur, itu tanah anak, ada penghuninya di situ. Kita dengan kekuasaan karena negara, kita tidak bisa semena-mena mengusir rakyat secara paksa dengan menggunakan bom. Karena di sini bukan negara, kami adalah bangsa, kami adalah rakyat, kami punya hak hidup. Selain di Mimika, unjuk rasa juga di Kota Jayapura. Komite Nasional Papua Barat dan Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi di Jayapura. Pendemo mulai berkumpul di 4 lokasi, di depan Gapura Uncen, Expo Waena, Lingkaran AB Pura, dan di Perumnas 3 Waena. Pengunjuk rasa mendesak Dewan HAM PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan menuntut Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat selama 64 tahun di Papua. Meskipun unjuk rasa tidak mendapatkan izin, namun berjalan aman dan tertib. Setelah menyampaikan orasi, puluhan kelompok massa ini membubarkan diri dengan tertib. Igo dan Arthur melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Untuk memastikan produk pangan yang beredar di tengah masyarakat aman dan bermutu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan sejak 1 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Inspeksi mendadak dilakukan di sejumlah pasar modern di Kota Jayapura. Pengawasan dilakukan di 4 kabupaten kota di Provinsi Papua. Total 82 sarana diperiksa dan 11 sarana diantaranya ditemukan menjual produk kedaluarsa, diantaranya bakso, sosis, permen, dan biskuit. Nilai ekonomi produk yang disita BPOM mencapai 5 juta rupiah. Yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat, baik dari segi expirednya, kemudian tidak rusak, dan izin edarnya ada. Bahkan yang kita lihat juga labelnya seperti apa. Temuan itu kita sisihkan, kita nanti akan kita dimusnahkan untuk memastikan bahwa tidak ada produk-produk pangan. Dan juga kita juga periksa, lakukan pemeriksaan ke gudang. Ternyata ada beberapa prosedur yang tidak sesuai, di mana produk pangan atau food masih dicampur dengan produk non-food. Kita sudah sampaikan kepada manajernya untuk dipisahkan supaya produk non-food ini jangan mempengaruhi atau mengkontaminasi produk yang food atau makanan. BPOM terus menggencarkan pengawasan untuk memastikan seluruh produk obat dan pangan olahan yang beredar di Papua memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan peredaran. BPOM Jayapura juga mengimbau pelaku usaha patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya, serta mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kemasan, izin edar, dan tanggal kedaluarsa sebelum membeli produk pangan maupun obat. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur Kota Jayapura sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Bencana ini tidak hanya merendam permukiman, namun juga melumpuhkan akses utama
termasuk ruas jalan ring road. Ketinggian air akibat banjir dilaporkan bervariasi dengan rata-rata genangan mencapai hingga 50 cm di sejumlah lokasi. Titik terparah terjadi di depan CV Thomas Entrop, kawasan PTC, serta permukiman warga di belakang kantor karantina hewan. Banjir juga merendam sepanjang ruas jalan utama Abepura menuju Kota Raja, area belakang Pasar Oteva, dan Kompleks Organda Abepura. Pokoknya tertutup pagar-pagar jalan ini. Dia hilang. Sekitar jam 10, jam 11. Ketinggiannya itu sekitar 40 cm dari jalan. Tak hanya banjir, bencana longsor juga terjadi di ruas jalan ring road Hamadi Abepura. Material tanah dan batu menutup penuh badan jalan dan memutus total akses lalu lintas, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Hujan telah mereda, meskipun sisa-sisa lumpur dan genangan masih terlihat, warga mulai membersihkan lingkungan mereka dari dampak banjir. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satu keluarga di Kabupaten Manokwari, Papua Barat diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang asisten rumah tangga di kawasan Wosi. Ketiga terduga pelaku ditangkap di sebuah wisma milik keluarga tersebut di Wosi, Manokwari, Papua Barat. Mereka diringkus dan dibawa ke kantor Polres Manokwari. Kasus ini mencuat setelah ketiganya berusaha memakamkan korban bernama Ingrid yang merupakan asisten rumah tangga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga terduga pelaku kini telah ditahan di sel tahanan Polresta Manokwari. Situasi jalan yang gelap akibat minimnya lampu penerangan, ditambah banyak truk yang parkir di sebagian badan jalan, menyebabkan seorang pelajar SMA di Merauke berinisial MR mengalami kecelakaan. Korban yang datang dari arah Kampung Buti menuju Kota Merauke menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan Doremkai, Kabupaten Merauke. Benturan keras membuat tangan kiri korban tertembus besi coran yang berada di atas bak truk hingga menembus ke bagian depan tubuh korban. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Kuprik, Merauke. Seorang remaja yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki berusia 61 tahun. Korban mengalami luka serius dan segera dilarikan ke puskesmas. Namun karena kondisinya parah, korban dirujuk ke RSUD Merauke. Namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi tidak menahan pengendara karena masih di bawah umur. Namun pelaku wajib lapor ke Satlantas Polres Merauke untuk proses penyelidikan. Kasus pembakaran seorang pria Parubaya yang terjadi pada 5 Mei 2025 lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah Panca alias Putra, seorang pemuda yang berbulan-bulan melarikan diri, pada hari Senin menyerahkan diri ke Mapolres. Pelaku mengakui perbuatannya saat itu dipengaruhi minuman keras. Korban saat itu berpesta miras bersama pelaku dan 6 rekan mereka. Namun pelaku tersinggung dengan kata-kata korban, sehingga membeli bensin lalu membakar korban di lokasi. Aduh ibu Tuhan. Sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu berstatus aparatur sipil negara atau ASN menabrak median Jalan Raya Mandala, Merauke pada saat arus lalu lintas sedang ramai. Pengemudi diduga dalam kondisi kelelahan dan mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi ketika mengemudi.
Benturan yang terjadi membuat sebuah pohon hias di median jalan roboh, termasuk satu tiang lampu yang ikut tumbang akibat hantaman kendaraan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Pengemudi langsung diarahkan untuk beristirahat guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan aktivitas. Tuhan nih, kurang tahu panjat trotoar ini. Aduh, sayang nih. Mengantuk itu Tuhan nih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.